Perkenalkan nama saya Dimas Eka Faradila. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kehamilan. Setiap bulan, sebuah sel yang dapat matang dilepaskan oleh salah satu di antaranya kedua ovarium, yaitu disebut dengan proses ovulasi. Ovulasi umumnya terjadi 2 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Selanjutnya yaitu perjalanan dalam tuba falopi. Setelah ovulasi, sel telur berjalan di dalam tuba falopi dan tetap berada di sana sampai bertemu dengan sperma yang akan mengadakan penetrasi dalam proses fertilisasi. Selanjutnya adalah perjalanan sperma, yaitu ejakulasi dikeluarkan 40-150 juta sperma yang segera berenang dengan cepat menuju ke tuba falopi. Dengan berenang secara cepat, sperma dalam mencapai waktu telur dalam waktu 30 menit. Sperma dapat bertahan hidup selama 48 jam. Sejumlah sperma yang dapat mendekati sel telur hanya berjumlah ratusan saja, akibat adanya penghalang yang berada di dalam saluran reproduksi wanita. Selanjutnya adalah fertilisasi. Bila sel sperma bertemu dan mengadakan penetrasi sel telur pada terjadilah sebuah proses pembuahan atau fertilisasi. Proses fertilisasi memerlukan waktu sekitar 24 jam. Setelah proses, terjadi perubahan pada permukaan sel telur untuk mencegah terjadinya penetrasi oleh sperma lain. Saat penetrasi, proses genetik telah berlangsung sempurna, termasuk dalam hal jenis kelamin mudigah. Telur yang telah dibuahi membelah dengan cepat, bertumbuh dalam pars ampularis tuba falopi menjadi beberapa sel morula. Morula meninggalkan tuba falopi dan masuk ke dalam uterus 3-4 hari pasca fertilisasi. Kadang-kadang oleh karena sebab tertentunya sel telur yang telah fertilisasi tetap berada di dalam tuba falopi sehingga menyebabkan terjadinya keadaan yang membahayakan jiwa ibu, yaitu kehamilan ektopik. Adalah implantasi, yaitu setelah berada dalam uterus, sel telur yang telah mengalami fertilisasi menempel pada endometrium. Proses tersebut dinamakan implantasi. Sel telur tersebut membelah diri. Setelah proses implantasi, sejumlah sel berkembang menjadi plasenta dan sel lainnya menjadi mudigah. Sekitar 3 minggu pasca ovulasi mulai terjadi pembentukan otak, sumsum tulang belakang, dan jantung. Sekitar minggu kelima sudah terjadi detak jantung janin. Tali pusat terlihat setelah minggu ke-7. Mudigah disebut sebagai janin setelah kehamilan 8 minggu atau sekitar 2,5 cm. Persalinan atram terjadi pada kehamilan 40 minggu. Kehamilan 4 minggu sudah mulai terlihat struktur yang akan membentuk muka dan leher. Terjadi perkembangan pembentukan jantung dan pembuluh darah. Terjadi pula pembentukan paru lambung dan hepar. Umumnya tes kehamilan sudah positif. Kehamilan 8 minggu ukuran mencapai seukuran 2 anggur diameter sekitar 2,5 cm. Telah terjadi pembentukan kelopak mata dan telinga. Kadang terlihat adanya pangkal hidung, tungkai, dan lengan sudah terbentuk secara lengkap. Jari-jari sudah semakin panjang dan berpisah satu sama lain. Kehamilan 12 minggu, panjang janin sekitar 11-12 cm dan berat sekitar 250 gram. Rahim terabas, telapak tangan sampai ke pusat, mata sudah bereduk dan proses pembentukan jantung dan udara sudah sempurna. Kehamilan 20 minggu, panjang sekitar 25 cm dan berat sekitar 450 gram. Tinggi rahim sekitar pusar janin sudah dapat menghisap. Selanjutnya yaitu pemeriksaan ultrasonografi. Umumnya dilakukan pada kehamilan 20 minggu. Dokter mengamati keadaan dan lokasi plasenta, mengamati tingkat perubahan janin dalam rahim, dapat terlihat gerakan jantung, gerakan janin, dan umumnya sudah dapat dilihat jenis kelaminnya. Kehamilan 24 minggu, berat janin sekitar 600 gram, memberikan respon terhadap gerakan suara dan seringkali dapat dirasakan adanya gerakan-gerakan. Dapat merasakan gerakan naik atau turun oleh karena organ telinga yang sudah terbentuk dengan baik. Kehamilan 28 minggu, yaitu berat janin sekitar 1 kg, umumnya sudah berada pada posisinya. Kehamilan 32 minggu, yaitu berat janin sekitar 20 kg, kulit sudah tidak terlampau keriput oleh karena sudah mulai terjadi pembentukan lemak di bawah kulit. Dan yang terakhir yaitu kehamilan 36 minggu.
Ukuran bayi berbeda-beda bergantung pada banyak faktor seperti jenis kelamin, jumlah bayi yang digendong, dan ukuran orang tua. Sehingga laju pertumbuhan bayi secara keseluruhan sama pentingnya dengan ukuran sebenarnya. Rata-rata ukurannya sekitar 12,5 inci dan berat 5,5 pound. Otak berkembang pesat, paru-paru hampir berkembang sempurna, kepala biasanya diposisikan di bawah panggul sekarang. Kehamilan dianggap autumn setelah 3-7 minggu